Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Patung itu disembah sebagai Allah, ya. Jadi clear, Anda yang menyembah patung artinya Anda menjadikan patung itu sebagai Allah. Allah lain selain Allah yang benar siapa? Iblis. Jadi clear, menyembah patung adalah menyembah iblis. Clear? Ya, saya ulang. Menyembah patung adalah menyembah iblis, apapun bentuknya. Patung Yesus, patung Maria, patung segitiga, Allah segitiga, Anda menyembah iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dimanapun berada, beberapa hari yang lalu sempat heboh ya statement dari Daniel Mananta yang membuat heboh dunia kekristenan, membuat heboh dunia YouTuber Kristen dan juga para pendeta dan para apologet dan polemikus Kristen ya. Banyak sekali yang menentang statement dari Daniel Mananta yang mengatakan bahwa ada roh jahat ya di dalam patung, yang intinya Daniel Mananta mendukung statement dari UAS atau Ustadz Abdul Somad. Dan sahabat, kali ini kita juga akan tampilkan statement dari seorang pendeta yang berbicara juga mengenai topik atau hal yang sama, yaitu patung. Dan ternyata statement pendeta ini lebih tajam lagi, lebih mendalam lagi, melebihi apa yang jadi statement dari Daniel Mananta. Siapakah pendeta tersebut? Mari kita simak video selengkapnya. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Statement dari Daniel Mananta yang inilah yang membuat dunia kekristenan terguncang ya. Banyak sekali dari para pendeta dan para YouTuber Kristen kejang-kejang hanya karena statement dari Daniel Mananta ini yang berkomentar mendukung pernyataan UAS ternyata ada jin di dalam patung. Dan ternyata Daniel Mananta menyertakan ayat ya. Silahkan dibaca ayat yang diminta oleh Daniel Mananta sebelum berkomentar. Itulah pesan dari Daniel Mananta. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh.
Daniel Mananta menyertakan beberapa buah ayat dari Bible ya, sebelum akhirnya mengatakan statementnya tersebut ya, yang intinya patung atau penyembahan terhadap patung itu dilarang oleh Tuhan di dalam ayat yang tadi disebutkan oleh Daniel Mananta. Sahabat, selain banyak yang kontra dengan statement dari Daniel Mananta tersebut, ternyata ada juga beberapa pendeta yang pro dan juga setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Daniel Mananta, setuju dengan statement dari Daniel Mananta. Kali ini kita akan tunjukkan sebuah video dari seorang pendeta yang ternyata juga berkomentar tentang patung ya, dan penyembahan terhadap patung, dan komentar atau statement dari pendeta ini justru lebih menampar kekristenan. Mari kita simak. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema begini ya. Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Saudara, Allah segitiga itu iblis, patung itu iblis gondrong. Maksudnya gimana nih Pak Pendeta HTD? Ya begini Bapak Ibu Saudara ya. Kita bicara patung dulu ya. Kita bicara patung ya. Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Dilarang membuat patung yang menyerupai manusia laki-laki maupun manusia perempuan maupun menyerupai apapun. Jadi buat patung menyerupai Yesus manusia dilarang. Buat patung menyerupai Maria ibunya Yesus dilarang. Buat patung menyerupai apapun, menyerupai segitiga dilarang. Jadi segitiga itu termasuk patung. Ya. Termasuk patung ya, atau segitiga menyerupai apapun dilarang ya. Allah segitiga itu termasuk patung ya. Ya, dilarang ya. Itu Ulangan 4 ayat 16 dan 23. Nah sahabat, ternyata pendeta itu adalah pendeta HTD alias Henry Tandianta. Disclaimer dulu sahabat ya, video ini saya ambil pure dari channel pendeta HTD atau pendeta Henry Tandianta, yang juga ikut berkomentar tentang larangan membuat patung dalam bentuk atau wujud apapun. Nah ini lebih seru lagi sahabat ya, dan lebih dalam dan lebih tajam daripada statement dari Daniel Mananta. Di dalam Ulangan 27 ayat 15, patung itu kekejian bagi Allah. Anda ngerti kekejian? Patung itu kekejian bagi Allah. 2 Raja-Raja 17 ayat 11 dan 2 Raja-Raja 32 ayat 22, mereka beribadah kepada patung. Nah, Allah segitiga termasuk patung karena Anda beribadah kepada Allah segitiga. Ya. Yesaya 42 ayat 8 dan 17 ya. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya, kemasyuranku kepada patung. Patung itu disembah sebagai Allah ya. Jadi clear, Anda yang menyembah patung artinya Anda menjadikan patung itu sebagai Allah. Allah lain selain Allah yang benar siapa? Iblis. Jadi clear, menyembah patung adalah menyembah iblis. Clear? Ya, saya ulang. Menyembah patung adalah menyembah iblis, apapun bentuknya. Patung Yesus, patung Maria, patung segitiga, Allah segitiga, Anda menyembah iblis. Dalam statementnya pendeta Henry Tandianta juga mengutip ayat-ayat di dalam Bible ya, yang pada intinya lalu mengatakan menyembah patung adalah menyembah iblis, baik itu berupa apapun wujudnya, bagaimanapun bentuknya. Dikatakan oleh pendeta Henry Tan, menyembah patung sama dengan menyembah iblis. Nah itulah ya sahabat yang baru saja statement yang dilontarkan oleh pendeta Henry Tandianta, yang lebih menohok dan lebih tajam menampar kekristenan ya, terkhusus bagi siapapun yang memuja dan menyembah patung.
Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.